Pernah nggak sih kalian ngebayangin tiba-tiba terseret ke dalam pusaran sistem peradilan pidana? Hukum itu kan seringkali kerasa kayak labirin raksasa yang menakutkan ya, penuh banget sama istilah rumit dan prosedur yang bikin pusing. Tapi tenang aja, hari ini kita bakal bongkar itu semua. Kita akan mulai sebuah perjalanan penting menembus sistem peradilan pidana untuk menyingkap, memperjelas, dan pastinya memberdayakan kalian dengan pemahaman mutlak soal hak-hak hukum kalian. Jadi siapkan diri kalian, karena informasi yang bakal kita bedah hari ini tuh bener-bener krusial banget buat kita semua sebagai warga negara. Coba bayangin skenario ini ya. Kalian lagi asyik bersantai di rumah, tiba-tiba ada ketukan di pintu dan seorang petugas nyerahin sebuah surat resmi dari kepolisian yang ada nama kalian di situ. Pasti jantung langsung berdebar kencang kan, telapak tangan mulai keringetan. Nah, apa yang sebenarnya harus kalian lakuin di momen itu? Apakah harus langsung panik? Atau detik itu juga langsung lari nyewa pengacara mahal? Atau malah dicuekin aja suratnya? Situasi di dunia nyata ini memang super menegangkan. Tapi sebenarnya ada panduan pasti yang bisa diandalkan. Yuk kita urai benang kusutnya sama-sama. Oke, biar nggak bingung, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, aturan pemanggilan oleh kepolisian. Kedua, syarat ketat penetapan status tersangka. Ketiga, hak dasar tersangka pidana. Keempat, tanggung jawab berat seorang saksi. Dan kelima, ancaman pidana keterangan palsu. Peta ini bakal ngebantu kita memahami batas kekuasaan negara dan di mana letak hak kita. Kita masuk ke bagian pertama, aturan pemanggilan oleh kepolisian. Jadi begini, kekuasaan polisi buat manggil seseorang itu nggak sembarangan dan nggak tanpa batas loh. Mereka harus tunduk sama yang namanya KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surat panggilan itu punya aturan main yang sangat ketat. Langkah pertama, suratnya harus tertulis jelas dan wajib ada label pro justitia yang artinya demi keadilan. Langkah kedua, isinya sama sekali nggak boleh ambigu. Harus disebutin secara gamblang apa sih alasan kalian dipanggil, apakah statusnya sebagai saksi atau langsung jadi tersangka. Kalau kabur atau nggak jelas, itu pelanggaran kepastian hukum dan cuma bikin deg-degan doang. Terus yang ketiga, dan ini penting banget soal waktu. Surat itu wajib sampai ke tangan kalian, di tempat tinggal kalian, selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal pemeriksaan. Kenapa? Ya jelas, ini ngasih kalian ruang buat napas, buat mikir, dan buat nyiapin diri secara mental maupun hukum. Memang sih, hadir memenuhi panggilan itu kewajiban hukum. Tapi sistem hukum kita juga nggak buta kok sama kondisi manusiawi. Misalnya nih, kalian terima surat panggilan, tapi posisinya lagi sakit parah. Atau ada halangan mendesak lain yang benar-benar sah dan masuk akal. Hukum kita nggak sih akomodasi yang realistis. Berdasarkan pasal 113 KUHP, kalian bisa langsung komunikasiin hal ini ke penyidik. Dan kalau alasan kalian dinilai patut dan wajar, justru penyidiklah yang nantinya bakal datang ke rumah kalian buat ngelakuin pemeriksaan. Jadi kuncinya di sini bukan malah lari atau ngeghosting polisi ya, melainkan komunikasi yang baik. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, syarat ketat penetapan status tersangka. Sering banget kan kita dengar mitos yang beredar di masyarakat. Katanya polisi itu bisa dengan gampang banget nunjuk orang jadi tersangka, cuma gara-gara curiga. Wah, realitasnya sama sekali nggak gitu. Seseorang itu baru sah ditetapin sebagai tersangka kalau penyidik udah pegang sekurang-kurangnya 2 alat bukti permulaan yang cukup. Ingat ya, minimal 2. Bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, atau petunjuk lainnya. Kalau nggak ada minimal 2 alat bukti ini, ya status tersangkanya gugur demi hukum. Nggak bisa dipaksain. Ini tuh batasan mutlak yang dibikin supaya penegakan hukum nggak berubah jadi tindakan yang sewenang-wenang. Nah, selain harus ada 2 alat bukti tadi, ada satu perkembangan hukum yang menurut saya benar-benar revolusioner. Putusan Mahkamah Konstitusi ini kayak mengubah mindset hukum acara pidana kita. Dari yang tadinya cuma fokus ngehukum kejahatan, sekarang lebih memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia. Aturan ini mewajibkan seseorang buat diperiksa sebagai calon tersangka dulu, sebelum resmi dicap sebagai tersangka. Maksudnya apa? Kalian tuh dikasih ruang buat didengar pembelaannya, bukan cuma pasrah dijadiin objek hukum. Kecuali ya kalau orangnya kabur atau kasusnya diproses tanpa kehadiran si pelaku. Menurut saya ini evolusi hukum yang brilian banget buat ngelindungin kita dari keputusan yang prematur. Masuk ke bagian ketiga, hak dasar tersangka pidana. Jadi poin krusial yang mau ditekankan di sini adalah saat seseorang berstatus tersangka, hak asasinya itu nggak lantas hilang. Berdasarkan pasal 50-56 KUHP, perlindungan ini sifatnya mutlak. Pertama, kalian berhak segera diperiksa dan kasusnya cepat disidangin. Jadi nggak boleh tuh digantung tanpa kepastian berbulan-bulan. Kedua, kalian berhak tahu persis dituduh ngelakuin apa dan itu harus disampaikan pakai bahasa yang kalian ngerti. Ketiga, dan ini super penting, kalian berhak ngasih keterangan secara bebas. Nggak boleh ada yang namanya diintimidasi, ditakut-takutin, apalagi sampai ada kekerasan fisik. Nggak bisa itu.
Dan yang keempat, kalian punya hak penuh didampingi pengacara. Bahkan ya, kalau ancaman hukumannya di atas 15 tahun, atau kalau kalian kebetulan dari kalangan nggak mampu dan ancamannya di atas 5 tahun, negara wajib loh nyediain pengacara secara gratis. Terus, gimana kalau ternyata dalam prosesnya, prosedur-prosedur yang udah kita bahas tadi dilanggar sama aparat? Misalnya, alat buktinya belum genap 2, tapi kalian udah main ditetapin jadi tersangka aja. Nah, hukum ngasih kalian sebuah senjata pamungkas, namanya pra-peradilan. Sederhananya, ini adalah ruang sidang khusus buat kalian menggugat tindakan penegak hukum yang melenceng dari aturan. Kalau hakim nanti melihat, oh ternyata benar polisinya salah prosedur, maka status tersangka kalian bisa langsung dibatalin saat itu juga demi hukum. Pra-peradilan ini benar-benar nunjukin kalau hukum itu ada di posisi paling tinggi, bahkan di atas institusi penegak hukum itu sendiri. Kita geser fokus sekarang ke bagian keempat, tanggung jawab berat seorang saksi. Nah, hal yang paling menarik dari hukum pidana kita itu adalah sistem kita sangat ketat nyaring informasi dan sama sekali nggak nerima yang namanya gosip. Kalian itu baru diakui sebagai saksi yang sah kalau kalian benar-benar ada di lokasi, lihat pakai mata kepala sendiri, dengar sendiri, atau ngalamin langsung kejadiannya. Di sisi lain, kalau kalian cuma dengar dari tetangga yang katanya dengar dari pamannya soal ada kasus pencurian, nah itu masuknya testimonium de auditu. Kesaksian yang asalnya murni dari omongan atau cerita orang lain itu nilainya 0 besar di mata hukum pidana dan gak akan pernah bisa dipakai sama hakim buat ngejatuhin vonis. Perlu diingat juga, dipanggil jadi saksi itu bukan kayak dapat undangan nikahan yang bisa kalian tolak gara-gara lagi mager. Ini adalah panggilan negara, sifatnya wajib. Kalau kalian dipanggil secara sah 2 kali dan sengaja nggak datang tanpa alasan yang jelas, penyidik itu punya wewenang penuh buat ngeluarin surat penjemputan paksa. Iya, kalian bakal beneran dijemput paksa ke kantor polisi. Pas sudah sampai, kalian juga langsung dihadapkan sama kewajiban mutlak buat bersumpah atau berjanji sebelum ngasih keterangan. Apa jadinya kalau menolak? Ini ngerinya. Berdasarkan hukum, kalau kalian keras kepala nggak mau disumpah, hakim bisa merintahkan kalian untuk disandra alias ditahan di rutan sampai maksimal 14 hari. Sepenting itu peran saksi, makanya negara ngambil langkah super tegas. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima. Ancaman pidana keterangan palsu. Sebelum kita ngomongin soal ngasih keterangan palsu, coba kita lihat dulu deh apa akibatnya kalau kalian nyoba-nyoba kabur dari panggilan saksi. Ngabaikan panggilan hukum itu aja udah termasuk tindak pidana loh. Di pasal 224 KUHP disebutin, siapapun yang dipanggil jadi saksi menurut undang-undang tapi sengaja mangkir, ancaman hukumannya real banget. 9 bulan penjara untuk urusan perkara pidana dan 6 bulan penjara untuk perkara lainnya. Ingat ya, ini tuh bukan denda tilang ringan, tapi beneran kurungan penjara cuma gara-gara kalian nolak nongkrong di persidangan pas negara lagi butuh kesaksian kalian. Sistem peradilan kita juga benar-benar nggak ada toleransi sama yang namanya sumpah palsu. Dan ini dengan brilian tergambar dari perbandingan hukum antara KUHP lama peninggalan Belanda sama KUHP baru yang baru aja disahin lewat UU nomor 1 tahun 2023. Mau pakai aturan lama atau aturan baru, rohnya tetap sama. Ngasih keterangan bohong di bawah sumpah saat sidang itu dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius karena bisa ngerusak integritas seluruh sistem peradilan kita. Mari kita lihat lebih detail angka-angkanya. Secara umum, kalau kalian ngasih keterangan palsu di bawah sumpah, ancaman penjaranya itu maksimal 7 tahun. Tapi tunggu dulu, kalau kebohongan yang kalian karang itu dipakai jadi senjata yang bikin rugi si terdakwa atau tersangka, hukumannya langsung melonjak tajam. Di KUHP lama, ancamannya naik jadi maksimal 9 tahun. Terus di KUHP baru, hukumannya ditambah lagi sepertiga dari ancaman pokoknya. Hukum gak main-main soal ini. Kebohongan yang merampas kebebasan orang lain, pada akhirnya bakal dibayar lunas dengan perampasan kebebasan kalian sendiri untuk waktu yang sangat lama. Gak kerasa ya, kita udah ngelalulin perjalanan panjang hari ini. Mulai dari momen mendebarkan saat terima surat panggilan di depan pintu, sampai ngelihat ancaman penjara yang nyata buat mereka yang berani main-main sama kebenaran. Sistem peradilan kita memang kelihatannya rumit, tapi sebenarnya dia udah dibekali sama berbagai mekanisme untuk nyimbangin kekuasaan aparat penegak hukum dan hak asasi kita sebagai individu. Entah posisi kalian nantinya sebagai tersangka atau dipanggil sebagai saksi, paham soal prosedur hukum ini adalah perisai paling ampuh yang bisa kalian pakai. Pengetahuan itu kekuatan, dan sebaliknya, ketidaktahuan bisa jadi bumerang yang fatal. Nah, setelah ngelihat semua konstruksi hak dan kewajiban tadi, satu pertanyaan terakhir dari saya buat kalian. Sudahkah kalian siap dan berani menuntut hak hukum kalian kalau suatu hari nanti keadilan hidup kalian yang dipertaruhkan? Teruslah belajar, pahami hak kalian, dan sampai jumpa di pembahasan materi kita selanjutnya.